Di balik tanah yang retak oleh panas gurun, di sela hutan tropis yang lembab, hingga padang rumput yang sunyi saat senja, ada satu makhluk yang bergerak perlahan, nyaris tanpa suara, namun penuh wibawa. Laba-laba tarantula bukan sekadar hewan berbulu yang sering menimbulkan rasa takut. Ia adalah simbol ketahanan, kesabaran, dan kekuatan alami yang telah bertahan jutaan tahun di bumi. Cerita tentang tarantula bukan cerita horor. Ini adalah kisah tentang strategi, evolusi, dan harmoni alam. Tarantula termasuk dalam keluarga Theraphosidae, kelompok laba-laba besar yang telah ada sejak zaman purba. Mereka adalah bagian dari ordo Araneae, namun berbeda dari laba-laba kecil yang biasa kita temui di rumah. Beberapa fakta ilmiah penting tentang tarantula. Memiliki 8 kaki dengan rambut sensorik sensitif, ukuran tubuh dapat mencapai 5-12 cm tanpa kaki. Rentang kaki bisa lebih dari 20 cm pada spesies tertentu. Betina dapat hidup hingga 20-30 tahun. Jantan umumnya hidup lebih singkat, sekitar 5-10 tahun. Keunikan paling mencolok adalah rambut halus di tubuhnya. Rambut ini bukan sekadar hiasan, ia berfungsi sebagai sistem pertahanan alami. Tarantula tersebar luas di berbagai belahan dunia. Amerika Selatan, Amerika Tengah, Amerika Utara bagian selatan, Afrika, Asia Selatan, Australia. Mereka menyukai wilayah hangat dengan suhu stabil. Habitat favoritnya meliputi gurun kering, hutan hujan tropis, padang rumput, semak belukar. Sebagian besar tarantula adalah hewan terestrial, hidup di tanah, dan membuat liang sebagai tempat tinggal. Namun, beberapa spesies arboreal hidup di pepohonan dan membuat sarang dari jaring sutra. Liang tersebut bukan sekadar tempat bersembunyi, ia berfungsi sebagai perlindungan dari predator, tempat menunggu mangsa, area aman untuk berganti kulit, molting. Tarantula adalah karnivora sejati. Mereka bukan pemburu yang aktif mengejar mangsa, melainkan penunggu yang sabar. Makanan utama tarantula meliputi serangga, jangkrik, belalang, kecoa, cacing, katak kecil, kadal kecil, tikus kecil untuk spesies besar. Mereka menggunakan taring besar yang disebut chelicerae untuk menyuntikkan racun. Racunnya melumpuhkan mangsa, lalu enzim pencernaan akan mencairkan jaringan tubuh mangsa sebelum dihisap. Fakta menarik, tarantula tidak mengunyah makanan. Mereka hanya mengonsumsi bagian cair dari mangsanya. Walau terlihat menyeramkan, tarantula jarang menyerang manusia. Mereka lebih memilih bertahan daripada menyerang. Cara bertahan diri tarantula. Mereka mengangkat kaki depan sebagai tanda peringatan, menggigit jika benar-benar terancam, melepaskan rambut gatal, urticating hairs, ke arah predator. Rambut gatal ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata musuhnya. Ini adalah sistem pertahanan unik yang tidak dimiliki semua jenis laba-laba. Salah satu fase paling dramatis dalam hidup tarantula adalah molting, proses pergantian kulit. Karena memiliki eksoskeleton keras, tarantula harus melepaskan kulit lamanya untuk tumbuh. Proses ini bisa berlangsung beberapa jam, sangat rentan terhadap predator, terjadi lebih sering saat masih muda, semakin jarang saat dewasa. Menariknya, setelah molting, bahkan taring dan bagian dalam mulut pun ikut terganti. Perjalanan hidup tarantula dimulai dari telur. Betina dapat menghasilkan 50 hingga 2000 telur dalam satu kantung telur, egg sac. Setelah menetas, anak tarantula disebut spiderlings. Mereka akan tinggal beberapa waktu sebelum menyebar. Jantan yang dewasa akan meninggalkan liang untuk mencari pasangan. Setelah kawin, jantan sering mati dalam beberapa bulan, baik karena usia maupun dimakan betina. Meski tidak selalu terjadi, betina kemudian kembali ke liang dan menjaga kantung telur dengan penuh kewaspadaan. Tarantula memiliki peran penting dalam ekosistem, mengontrol populasi serangga, menjadi mangsa bagi burung, reptil dan mamalia kecil, membantu menjaga keseimbangan rantai makanan. Tanpa predator alami seperti tarantula, populasi serangga dapat meningkat drastis
dan mengganggu ekosistem. Mitos, semua tarantula mematikan bagi manusia. Fakta, sebagian besar racunnya setara dengan sengatan lebah. Mitos, tarantula agresif. Fakta, mereka cenderung defensif dan menghindari konflik. Mitos, semua tarantula besar dan hitam. Fakta, ada spesies dengan warna biru metalik, merah terang, bahkan oranye cerah. Kini, tarantula juga menjadi hewan peliharaan eksotis. Dengan perawatan tepat, mereka dapat hidup puluhan tahun dalam terarium yang menyerupai habitat aslinya. Namun, perdagangan liar tanpa regulasi dapat mengancam populasi di alam. Konservasi dan edukasi menjadi kunci menjaga kelestariannya. Tarantula bukan monster, ia adalah hasil evolusi panjang yang membentuk makhluk dengan strategi hidup sempurna, tenang, sabar, presisi, dan tangguh. Dalam sunyi malam, saat dunia lain terlelap, tarantula tetap berjaga. Ia bukan pemburu yang beringas, melainkan penjaga keseimbangan alam yang bekerja tanpa sorotan. Dari gurun yang panas hingga hutan tropis yang lebat, tarantula mengajarkan satu hal penting. Kekuatan sejati seringkali hadir dalam keheningan.